Penganiayaan yang dilakukan rombongan pengantar jenazah terhadap sopir truk trailer di kawasan Cilincing Raya, Jakarta Utara ini menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman kamera warga, sekelompok orang bersepeda motor mengadang truk. Kemudian beberapa orang lain naik ke kabin truk dan memukul serta menendang sopir. Penganiayaan itu terjadi pada Selasa siang 3 Oktober. Saat kejadian, konvoi rombongan melaju dari daerah Kalibaru mengiringi ambulans pembawa jenazah. Mereka lantas mengadang lalu lintas dengan maksud agar laju ambulans tidak terhambat. Para anggota rombongan itu seakan tidak peduli dengan kondisi lalu lintas di Cilincing yang menjadi jalur utama dari dan menuju pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jalur ini pun dikenal rawan kecelakaan. Di Jalan Kalibiru inilah iring-iringan jenazah keluar menuju ke arah jalan atau ke pertigaan Tanah Merdeka seperti ini, dan bisa dilihat suasananya banyak truk lalu lalang dan iring-iringan tersebut berhenti persis di pertigaan dan menghentikan setiap mobil atau kendaraan termasuk truk dengan muatan berat yang akan melalui jalan tersebut. Bisa dibayangkan bahwa truk memang tidak bisa ngerem mendadak sehingga seperti yang saya bilang tadi, kecelakaan tidak terelakkan. Sebelum peristiwa itu terjadi, sopir truk diduga tidak sempat mengerem ketika diadang anggota rombongan. Truk lalu menabrak sepeda motor yang dipakai untuk menutup jalan. Tidak terima motornya ditabrak, para pelaku mengeroyok sopir truk. Saya sudah berkeliling untuk bertanya-tanya kepada saksi mata yang melihat secara pasti atau secara langsung mengenai peristiwa pemukulan supir truk yang dilakukan oleh iring-iringan jenazah. Sayangnya tidak ada yang berani untuk memberikan kesaksiannya. Namun ada satu orang yang bersedia untuk memberikan kesaksian bahwa kejadian tersebut tidak hanya terjadi sekali, tapi sering sekali terjadi di kawasan sini. Oh iya, sering sekali. Terus kalau setiap iring-iringan jenazah itu kayak penguasa jalan, orang nggak boleh lewat gitu. Pernah saya lihat sendiri ya, itu langsung digebrak-gebrak mobilnya, pintu mobil naik, tarik supir, mukanya diludahin begitu. Ada polisi nggak Bu kalau kejadian ini? Oh, untuk polisi kalau ada mungkin takut ya, tapi kebetulan memang nggak pernah ada gitu. Rabu sore 4 Oktober, Polsek Cilincing memeriksa perwakilan sopir truk dan anggota rombongan pengantar jenazah. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Gideon Arif Setiawan menyatakan, kedua belah pihak sama-sama melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Masing-masing pihak boleh menempuh jalurnya. Sepanjang jalur hukum yang dilakukan, kita akan lakukan secara profesional dan prosedural. Kita akan lakukan pemeriksaan, kita akan tidak lanjuti, kita akan tanggapi. Arogansi serupa pernah terekam kamera pada Jumat 18 Juni 2021. Sekelompok pengantar jenazah menyerang sopir truk kontainer di Jalan Sungai Tiram, Marunda, Cilincing. Selain memecahkan kaca truk dengan batu, mereka pun mengeroyok sopir hingga terluka. Para pelaku emosi ketika truk menghalangi iring-iringan saat mereka melintas dari jalan akses Marunda menuju TPU Malaka. Tidak hanya di ibu kota, Senin 10 Juli 2023, amuk massa pun terjadi setelah seorang pengiring jenazah tertabrak mobil box di perempatan Jalan Kiai Haji Mansur dan Jalan Sasak, Surabaya. Warga mengamuk dan menghancurkan bagian depan mobil, sementara sopir dan penumpangnya jadi sasaran bogem mentah. Rabu, 1 September 2021, seorang pengemudi mobil jadi korban anarkistis rombongan pengantar jenazah ketika melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan, Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain mengintimidasi korban, para pelaku juga merusak kaca depan mobilnya. Korban mengaku ia sudah menepi ketika mendengar suara sirine ambulans. Namun beberapa orang anggota rombongan malah langsung memukul mobil serta merusak kaca spion. Polsek Tamalan Rea menyebut para pelaku tersinggung dengan perkataan korban saat diminta menepikan kendaraannya. Polisi pun menyatakan rombongan lebih memilih mengantar sendiri jenazah ke pemakaman ketimbang meminta kawalan Polantas. Rosmini, psikolog Universitas Indonesia, menyinggung pemicu arogansi pengiring jenazah di jalanan yang timbul dari rasa keinginan untuk mendapat prioritas.
eksistensi manusia kan bukan hanya pada waktu mengiringi jenazah. Dia harus membangun eksistensinya dalam bentuk yang berbeda. Tidak di jalan raya dengan ugal-ugalan nyerempet mobil sana, motong mobil sana, bukan begitu kan. Tetapi lebih kepada kemampuan dia melihat kelebihan-kelebihan dia yang lain. Lantas, seperti apa undang-undang mengatur prioritas kendaraan di jalan raya? Berdasarkan pasal 134 nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berikut adalah 7 kendaraan yang diprioritaskan untuk melintas di jalan. 1. Pemadam kebakaran. 2. Ambulans yang mengangkut orang sakit. 3. Kendaraan yang mengangkut korban kecelakaan lalu lintas. 4. Kendaraan yang mengangkut pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. 5. Kendaraan yang mengangkut tamu dan pejabat negara asing. Yang 6. Iring-iringan pengantar jenazah. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan yang memiliki izin tertentu dengan pertimbangan dari Kepolisian Republik Indonesia. Dihakimin. Meski menjadi salah satu prioritas, rombongan pengantar jenazah tetap harus memperhatikan beberapa hal. Di sini penting koordinasi, Mbak ya, koordinasi dengan pihak lalu lintas, karena pihak lalu lintas yang mengerti situasi di lapangan. Sehingga kalau misalkan masyarakat yang hendak melintas di jalur yang akan dilewati, akan dilakukan penutupan arus atau pengalihan arus, supaya rombongan ataupun iring-iringan yang dikawal seperti jenazah bisa diantar dengan selamat. Mereka diberi prioritas, tapi dengan segala aturan dan perilaku yang benar di jalan raya. Menerapkan buka jalan, open block segala macam itu ada aturan-aturannya, dan tidak semua orang punya aturan tersebut atau tidak paham aturan tersebut. Jadi kalau sekarang itu diiyakan, tetapi dengan cara-cara yang kasar, arogan, menurut saya tidak benar, apalagi kalau sudah mengganggu, bahkan sampai merugikan orang lain. Sangat disayangkan, beberapa oknum pengantar jenazah justru bertindak anarkis terhadap pengguna jalan lain. Sementara di sisi lain, polisi hanya bisa memberi sanksi teguran. Ketegasan kini dinanti agar arogansi ini tidak terulang kembali. Irine Wardani, Septiadi Pradana, Jakarta.